Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat datang di Sekolah Minggu Online tanggal 28 Februari 2021. Gimana kabar kalian semuanya adik-adik di rumah? Pastinya sehat semuanya kan? Puji Tuhan, semoga kita semua sehat semua. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama kakak-kakak Pia bersekolah minggu online dengan penuh sukacita. Nah, sebelum kita melakukan dan melanjutkan sekolah minggu hari ini, yuk kita bersama-sama berdiri untuk kita bernyanyi bersama Kak Anne lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Gimana adik-adik? Tambah semangat bukan? Nah, sekarang kita udah nyanyi nih. Saatnya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas pagi yang indah ini yang telah Yesus berikan kepada kita. Nah, sekarang sikap doa yang baik gimana adik-adik? Sebelum kita melakukan segala sesuatu, baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ayo kita siapkan hati kita, duduk yang manis, lipat tangan, dan tutup mata. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami mau bersekolah minggu. Berkatilah kami agar sekolah minggu kami dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah, gimana adik-adik? Sudah dipenuhi Roh Kudus kan? Sekarang yuk kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Damai serta Yesus
adik-adik. Ya, masih penuh sukacita ya hari ini ya. Sudah menyiapkan hati adik-adik untuk mendengarkan sabda Tuhan? Ya, kali ini adik-adik mendengarkan sabda Tuhan dengan seksama ya. Nanti kakak bawakan dengan cerita. Sudah siap ya adik-adik ya? Ya, bacaan Injil hari ini diambil dari Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Nah, pada hari ke-6 Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke gunung yang tinggi. Nah, di sana hanya ada mereka saja. Tiba-tiba Yesus berubah menjadi sangat bercahaya. Siapa yang bisa seperti ini? Menggunakan jubah yang sangat putih, terang, dan sangat bercahaya. Di sini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Lalu, Petrus berkata seperti ini, "Wah, betapa bahagia kami di sini. Alangkah lebih baik kami dirikan 3 tenda di sini. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata seperti itu karena ia sangat ketakutan. Lalu, tiba-tiba ada awan menyelimuti mereka. Nah, dari awan itu terdengar suara seperti ini. "Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Mereka bingung. Petrus, Yohanes, dan Yakobus mencari-cari. Suara apa itu? Suara siapa itu? Bingung mereka. Yang mereka lihat ternyata cuma ada Yesus seorang diri. Nah, kemudian saat perjalanan pulang, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya untuk tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, selama perjalanan pulang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mempersoalkan apa itu yang dimaksud dengan anak manusia bangkit dari antara orang mati. Ya, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, pinggul kanan, pinggul kiri, semuanya goyang-goyang, putar-putar lalu duduk. Nah, adik-adik udah dengerin kan tadi ceritanya tentang apa? Ya, ceritanya Yesus dengan 3 muridnya naik ke gunung dan Yesus berubah wujud ya, jadi sangat terang sekali.
Terus ada hal yang lebih menarik lagi. Apa nih adik-adik? Ya, betul sekali. Tadi ada nih suara di balik awan. Itu suara Allah itu. Suaranya seperti apa? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, itu kata-kata yang dikatakan di balik awan tadi. Nah, adik-adik, di sini Yesus menginginkan supaya kita umat manusia untuk mendengarkan apa yang dikehendaki Allah. Nah, tapi pas kita berdoa, emang Yesus dengerin kita? Bagaimana kita bisa dengerin apa kata-kata Yesus, apa perintah Yesus? Kita berdoa aja cuma denger suara krik 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 krik. Apa mungkin doanya pas deket pinggir jalan ada suara motor gitu, nggak kedengeran tuh suara Yesus? Ya gitu juga, itu kan adik-adik. Nah, Yesus itu hadir di mana-mana dan hadir lewat siapa saja. Contohnya di rumah. Nah, Yesus hadir di dalam diri orang tua adik-adik. Nah, Yesus di sini juga hadir di dalam diri kakak, di dalam diri kakek, nenek, om, tante. Nah, Yesus hadir di mana saja dan lewat siapa saja. Nah, maksudnya untuk mendengarkan perintah Yesus, ya kita harus menuruti apa kata orang tua. Nggak boleh ngeyel. Kalau misalnya ngeyel atau misalnya marah sama orang tua karena misalnya dikasih tahu sesuatu, misalnya nih, hei kamu jangan main game terus. Saya mama bilang gitu, belajar. Masa setiap hari nge-game? Ayo, siapa yang semenjak sekolahnya di rumah nge-game terus? Ayo, hati-hati loh. Nanti matanya minus. Sudah sekolahnya sekolah online. Sekolah online kan lihat apa? Laptop atau lihat layar HP, udah gitu. Karena waktunya sering banyak di rumah dan gak boleh keluar-keluar, main HP terus. Ya nggak gitu juga, ya kan adik-adik? Nah, orang tua bilang, belajar, jangan main terus. Nah, adik-adik harus mendengarkan. Kalau adik-adik mau menjadi orang yang sukses, adik-adik harus rajin belajar agar menjadi orang yang pintar. Atau misalnya, mama bilang, Ika, jangan lupa beresin kamar. Tuh. Terus adik-adik malas-malesan. Aku malas, enak banget nih bobo. Gak gitu juga ya kan. Adik-adik juga harus membantu orang tua untuk membersihkan kamar adik-adik sendiri. Kan mendengarkan perintah Tuhan tidak bisa mendengarkan dengan secara langsung, ya kan adik-adik ya. Jadi kita bisa membantu orang tua, itu juga kita melayani orang tua. Yesus juga senang nanti di atas sana. Wah, anak rajin. Nah, di sini kakak harap adik-adik mendengarkan apa yang dikehendaki Allah lewat siapapun ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari
Halo adik-adik. Nah, pasti kalian masih stay kan di sekolah minggu online ini. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan Injil Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10, kita akan membuat kreativitas. Nah, kreativitasnya itu berangkat dari bacaan tadi. Nah, di sini ada 6 tokoh yang dibicarakan dalam Injil tadi. Jadi adik-adik nanti kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Nah, yang pertama, adik-adik bisa mendapatkan gambar ini dengan cara mendownload link yang di bawah sini dan juga memprintkannya ya. Kemudian, adik-adik dapat juga menyiapkan kertas buffalo yang tebal berwarna bebas. Di sini kakak menggunakan warna kuning. Adik-adik boleh menggunakan warna yang bebas ya. Boleh hijau, boleh merah, boleh orange, terserah adik-adik. Nah, selanjutnya ada gunting, kemudian ada double tip, dan juga ada pensil warna. Di sini ada pensil warna. Dan juga di sini kakak menggunakan pensil tulis. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita ambil gambar ini, kemudian kita warnain. Nah, kita warnain. Sudah, setelah kita warnain semua, kita akan menggunting. Kita akan gunting ya. Nah, kita akan gunting jadi 3 bagian. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, kakak sudah menggunting dan mewarnainya. Nah, seperti begini ya, adik-adik boleh lihat. Nah, gini. Kemudian yang kedua ini. Dan ini ayat kitab sucinya. Duduk gimana nih? Boleh tuh, bisa. Langkah yang pertama, kita akan mengambil kertas buffalo yang tebal ini. Kita lipat menjadi 2. Kita lipat ya jadi 2. Setelah kita lipat kayak begini, kita lipat jadi 2. Nah, ujung ini kita akan buat garis dulu ya, supaya gampang guntingnya. Kita akan buat garis. Nah, garisnya kayak gini ya. Garisnya kayak gini. Nah, bisa lihat kan adik-adik semuanya. Kemudian kita akan mengguntingnya. Kita akan menggunting. Nanti hasilnya seperti ini. Setelah kita gunting, hasilnya kayak gini ya. Gini. Nah, gini hasilnya kayak gini. Setelah itu kita lipat. Yang ini kita akan lipat ya. Lipatnya seperti begini. Ini setelah lipat, kita buka dan kita kasih gini. Ini kita tolak ke belakang, kemudian kita lipat lagi. Nah, setelah itu kita balik ke belakang. Tada! Jadinya seperti begini. Jadi bisa didudukin gini ya adik-adik. Gini. Nanti jadinya seperti begini.
Setelah itu kita akan masuk ke dalam tempel-tempelan. Nah, adik-adik, double tip tadi adik-adik bisa tempel di sini. Nih, sini. Kakak sudah tempel double tipnya. Nah, tinggal kakak buka aja double tipnya. Dibuka double tipnya. Adik-adik kalau menggunakan gunting nanti minta bantuannya sama orang tua untuk mendampingi. Nah, setelah itu kita tempelkan di bagian atas ya, yang ada Tuhan Yesus, Nabi Elia, dan Nabi Musa. Kita akan tempel di atas ini ya. Tara, nanti seperti begini ya adik-adik. Kemudian yang ada tempatnya ini kita akan tempel ayat emasnya. Di sini ayat emasnya dari Markus bab 9 ayat 7 yang berbunyi, "Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, 'Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.'" Nah, kita buka double tipnya. Kemudian kita pasang deh di sini. Coba kita akan tempel di sini ya. Nah, seperti begini ya. Ya, kurang lebih seperti begitu. Kemudian yang terakhir, ada 3 murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita buka double tip lagi. Kita tempel double tip. Adik-adik kalau kesusahan menggunakan double tip, adik-adik bisa pakai lem aja ya, supaya lebih mudah. Oke, kita lepas double tipnya dulu. Oke. Kita taruh di bawah sini ya. Di sini ya. Nah, seperti begini ya adik-adik bentuknya. Begini, nanti adik-adik bisa membuat awan nih di sini. Di sini bisa adik-adik menggambar awan di sini, di samping-samping sini, boleh banget. Nah, jadi deh seperti begini. Ini bisa didudukin juga. Nah, seperti begini adik-adik. Tara. Selamat mencoba adik-adik. Nah, di sini bisa ini loh, bisa kita lipat. Kemudian kita buka lagi. Begini. Tara. Jadi deh. Selamat mencoba ya adik-adik. Dadah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Halo adik-adik, gimana perasaannya mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir? Nah adik-adik,
kita dapat mengambil pesan, yaitu kita harus mendengarkan Tuhan Yesus seperti yang dikatakan dalam sabda Tuhan tadi, yaitu di Markus bab 9 ayat 7 yang berbunyi, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Artinya kita harus mendengarkan setiap perintah Tuhan Yesus. Salah satunya yaitu berbuat kasih kepada semua orang. Nah, adik-adik, kita dapat berbuat kasih kepada semua orang tanpa memandang siapa mereka. Jadi, ingat bahwa kita harus berbuat kasih kepada semua orang, khususnya orang-orang yang kita sayangi seperti orang tua, teman, guru, maupun semua orang yang tidak kita kenal. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus telah menemani kita dari awal sekolah minggu hingga akhir sekolah minggu ini. Yuk kita siapkan hati kita dengan duduk yang manis, lipat tangan, dan tutup mata. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih ya Tuhan, atas segala berkat-Mu, kami dapat menyelesaikan sekolah minggu online ini dengan penuh sukacita. Berkatilah kami selalu Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, gimana perasaannya? Sudah luar biasa kan? Nah, adik-adik, sampai jumpa ya di sekolah minggu online minggu depan. Dadah!